Komunikasi Bisnis Lintas Budaya oleh Intan Cynthia Febriasari. Kali ini kita akan membahas 1. Pengertian komunikasi bisnis lintas budaya, 2. Pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya, 3. Memahami budaya dan pembedanya, 4. Komunikasi dengan orang berbudaya asing. Pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, dan negara. Lintas budaya. Pengertian lintas budaya dalam hal ini bukan hanya budaya asing atau internasional, tetapi juga budaya yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah dalam wilayah suatu negara. Komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya sangat penting karena untuk mengantisipasi era perdagangan bebas dan globalisasi sejak dini, di mana era ditandai dengan meluasnya produk dan jasa termasuk teknologi komunikasi, sehingga menyebabkan pertukaran informasi dari suatu negara ke negara lain semakin luas. Dalam menyikapi perdagangan bebas dan era globalisasi, perusahaan-perusahaan besar mencoba melakukan bisnis secara global baik di bidang manufaktur, eksplorasi, maupun jasa. Semakin terbukanya peluang usaha multinasional masuk ke wilayah satu negara dan didorong dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, maka pada saat itulah kebutuhan akan komunikasi lintas budaya menjadi semakin penting. Si budaya menurut Himstreet dan Beatty, budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Pengalaman hidup masyarakat tentu saja sangatlah banyak dan variatif, termasuk di dalamnya bagaimana perilaku dan keyakinan atau kepercayaan masyarakat itu sendiri. Definisi budaya menurut Murphy dan Hildebrand adalah tipikal karakteristik perilaku dalam suatu kelompok. Budaya menurut Bovee dan Thiel adalah sistem sharing atas simbol-simbol, kepercayaan, sikap, nilai-nilai, harapan, dan norma-norma untuk berperilaku. Dalam hal ini, semua anggota dalam budaya memiliki asumsi-asumsi tersebut. Beberapa budaya ada yang dibentuk dari berbagai kelompok yang berbeda-beda dan terpisah, tetapi ada juga yang memiliki kecenderungan homogen. Budaya memiliki beberapa komponen. Menurut ahli antropologi Kateora yaitu 1. Kebudayaan material. Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi, mangkok, tanah liat, perhiasan, senjata, dan lain-lain. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang seperti TV, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung, pencakar langit, dan mesin cuci. 2. Kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional. 3. Lembaga sosial. Lembaga sosial dan pendidikan memberikan peran yang banyak dalam konteks berhubungan dan berkomunikasi di dalam masyarakat. Sistem sosial yang terbentuk dalam suatu negara akan menjadi dasar dan konsep yang berlaku pada tatanan sosial masyarakat. Contoh, di Indonesia, pada kota dan pedesaan di beberapa wilayah, wanita tidak perlu sekolah yang tinggi, apalagi bekerja pada satu instansi atau perusahaan. Tetapi di kota besar hari ini terbalik. 4. Sistem kepercayaan. Bagaimana masyarakat mengembangkan dan membangun sistem kepercayaan atau keyakinan terhadap sesuatu. Hal ini akan mempengaruhi sistem penilaian yang ada di dalam masyarakat. Sistem keyakinan ini akan mempengaruhi dalam kebiasaan, bagaimana memandang hidup dan kehidupan, cara mereka berkonsumsi, sampai dengan cara bagaimana berkomunikasi. 5. Estetika. Berhubungan dengan seni, cerita dongeng, hikayat, drama, tari-tarian yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. 6. Bahasa. Bahasa merupakan alat pengantar dalam berkomunikasi. Bahasa untuk setiap wilayah, bagian, dan negara memiliki perbedaan yang sangat kompleks. Dalam ilmu komunikasi, bahasa merupakan komponen komunikasi yang sulit dipahami. Bahasa memiliki sifat unik dan kompleks, yang hanya dapat dimengerti oleh pengguna bahasa tersebut. Jadi, keunikan dan kekomplekan bahasa ini harus dipelajari dan dipahami agar komunikasi lebih baik dan efektif dengan memperoleh nilai empati dan simpati dari orang lain. Menurut Murphy Hildebrand, ada 3 tingkatan budaya, yaitu 1. Formal, 2. Informal, 3. Teknis.
Perbedaan budaya. 1. Nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial mempengaruhi tindakan seseorang, dan nilai-nilai sosial di berbagai tempat, daerah, negara cenderung berbeda-beda. 2. Peran dan status. Budaya menuntun peran yang akan dimainkan seseorang, termasuk siapa berkomunikasi dengan siapa, apa yang mereka komunikasikan, dan dengan bagaimana cara apa mereka berkomunikasi. 3. Pengambilan keputusan. Adat pembuatan keputusan di setiap negara berbeda. Seperti contoh di Amerika Serikat dan Kanada, pelaku bisnis berusaha mencapai keputusan secepat dan seefisien mungkin. Lain halnya di Amerika Latin dan Jepang, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer puncak umumnya berjalan lambat dan bertele-tele. 4. Konsep waktu. Sebagian besar penduduk negara maju sudah menyadari bahwa waktu sangatlah berharga. Untuk menghemat waktu, para eksekutif Amerika Serikat dan Jerman membuat rencana bisnis secara efisien dengan memusnahkan perhatian pada tugas tertentu pada periode tertentu. 5. Konteks budaya. Salah satu dari berbagai macam cara orang menyampaikan pesannya kepada orang lain sangat ditentukan oleh konteks budaya. 6. Bahasa tubuh. Perbedaan bahasa tubuh seringkali menjadi sumber kesalahpahaman berkomunikasi lintas budaya. Seringkali orang perlu mewaspadai antara kata yang diucapkan dengan gerakan tubuhnya agar dapat diketahui apa maksud sebenarnya. 7. Perilaku sosial. Apa yang dianggap sopan di suatu negara bisa jadi dianggap kurang sopan di negara lain. 8. Perilaku etis. Perilaku etis dan tidak etis antar negara bisa berbeda. 9. Perbedaan budaya dan perusahaan. Budaya organisasi adalah cara perusahaan dalam melaksanakan sesuatu. Dengan kata lain, budaya organisasi mempengaruhi cara orang bereaksi dengan orang lain. Komunikasi dengan orang berbudaya asing. Di negara Pakistan atau penduduk yang mayoritas muslim, di tengah-tengah pertemuan bisnis mereka minta izin keluar menunaikan ibadah sholat karena setiap muslim wajib sholat 5 waktu. Di Perancis berjabat tangan dengan ayunan atau gerakan.